Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Neti Rabia dengan NIM 10424004. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital, yaitu Sistem Transaksi Keuangan Digital dan Financial Technology atau Fintech. Yang pertama, kita langsung membahas dulu apa sih sebenarnya sistem transaksi keuangan digital. Sistem transaksi keuangan digital adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran atau transaksi keuangan secara elektronik dengan memanfaatkan adanya teknologi informasi dan juga jaringan internet. Nah, dalam sistem ini transaksi tidak lagi menggunakan uang tunai tetapi menggunakan uang digital seperti yang ada di m-banking atau di e-wallet. Dengan adanya sistem ini, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus langsung ke bank atau membawa uang tunai kemana-mana. Selanjutnya, kita membahas tentang perkembangan sistem transaksi keuangan. Pada awalnya, sistem transaksi keuangan itu sendiri masih bersifat manual, seperti pembayaran menggunakan uang tunai, terus bertemu langsung, lalu adanya pencatatannya secara tertulis, dan juga sistem ini tuh sangat cenderung lambat, rawan kesalahan, dan kurang efisien. Namun, seiring berkembangnya teknologi, sistem transaksi berubah menjadi digital, transaksi menjadi lebih cepat, terus otomatis, dan juga gampang diproses secara real time. Hal ini didukung oleh perkembangan internet, smartphone, dan sistem informasi yang ada di zaman sekarang yang makin canggih. Kemudian kita masuk ke financial technology atau fintech. Apa sih fintech? Fintech itu sendiri adalah inovasi dalam bidang jasa keuangan yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk menghasilkan sistem yang lebih efektif, efisien, dan mudah digunakan oleh masyarakat luas. Fintech sendiri memiliki beberapa jenis utama, yaitu yang pertama untuk payment, yaitu layanan digital pembayaran seperti OVO, ShopeePay, Dana yang memudahkan transaksi kita sehari-hari sebagai pengguna. Yang kedua yaitu lending atau peer-to-peer lending, yaitu layanan pinjaman online yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam tanpa harus bertemu langsung tapi melalui platform digital. Yang ketiga, crowdfunding atau penggalangan dana secara online untuk mendukung suatu proyek atau suatu usaha. Dan yang keempat adalah investment, yaitu layanan investasi digital seperti saham dan reksadana yang bisa diakses melalui aplikasi. Adanya fintech sangat memberikan banyak manfaat, diantaranya adalah kemudahan dalam bertransaksi antara pembeli dan penjual, atau kecepatan dan efisiensi waktu, serta meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memberikan akses layanan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh bank. Namun, selain manfaat, fintech itu sendiri juga memiliki beberapa risiko. Risiko tersebut seperti keamanan data, karena kan penggunanya online, jadi kita tidak bisa memastikan apakah data kita aman atau tidak. Kemudian, potensi penipuan atau fraud, terutama pada layanan yang tidak resmi. Yang selanjutnya juga ketergantungan kita terhadap teknologi, dan jika mana sistem mengalami gangguan, maka transaksi juga akan sangat terhambat karena kita sudah bergantung dengan teknologi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital itu sendiri adalah metode pembayaran yang dilakukan secara digital menggunakan media elektronik, contohnya seperti kris, kartu debit, kartu kredit, dan juga dompet digital atau e-wallet. Sistem ini memudahkan kita untuk transaksi lebih praktis dan tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana. Selain itu, transaksi ini juga tercatat otomatis oleh sistem dan tidak perlu pencatatan manual. Karena semua transaksi berbasis digital, maka aspek keamanan menjadi sangat penting. Beberapa bentuk keamanan yang digunakan selama ini adalah sistem seperti password, kode, OTP atau one time password, enkripsi data, atau autentifikasi pengguna untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan benar-benar oleh pengguna, bukan orang lain. Selanjutnya, peran bank dan lembaga keuangan tetap sangat penting dalam sistem ini. Bank tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga pengawas dan regulator yang bekerja dengan beberapa perusahaan financial technology untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Terakhir, kita bahas dampaknya untuk akuntansi. Dengan adanya sistem transaksi keuangan digital, proses pencatatan menjadi sangat mudah karena by system, jadi otomatis. Data dalam keuangan juga dapat diperoleh secara real time, dan akuntan akan dituntut
untuk memahami teknologi dan mengikuti perkembangan zaman yang serba digital ini. Kesimpulannya, sistem transaksi keuangan digital dan financial technology merupakan perkembangan penting dalam dunia keuangan yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, namun tetap memiliki resiko yang harus diwaspadai. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.